Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi sebelumnya, yaitu mengenai contoh ya 4.3.6. Nah, di video sebelumnya kita telah membahas mengenai definisi 4.3.5. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai contohnya. Oke, baik, langsung saja ya. Kita masuk ke contoh 4.3.6 mengenai contoh-contoh dari definisi sebelumnya. Nah, di buku terdapat dua contoh ya untuk definisi ini. Ada bagian A dan bagian B. Di sini kita akan membahas bagian A terlebih dahulu. Di sini dikatakan limit 1 per X pangkat 2 sama dengan tak hingga untuk X mendekati 0. Nah, pada buku itu sebenarnya sudah ada pembuktiannya tetapi tidak dijabarkan. Nah, di sini dikatakan penjelasannya itu karena jika alfa lebih besar dari 0 diberikan, misalkan delta sama dengan 1 per akar alfa, ini berarti bahwa jika mutlak X lebih besar dari 0 lebih kecil dari delta, maka X pangkat 2 lebih kecil dari 1 per akar alfa. Dengan demikian 1 per X pangkat 2 lebih besar dari alfa. Nah, sebenarnya dari penjelasan ini sudah terbukti ya untuk contoh yang bagian A, tetapi kan mungkin teman-teman masih bingung, ini dari mana ya dapatnya, kok bisa tiba-tiba X pangkat 2 lebih kecil dari 1 per akar alfa gitu kan. Nah, di sini akan saya jabarkan penjelasannya, pembuktiannya yang ada dari buku. Nah, yang pertama kita misalkan delta sama dengan 1 per akar alfa. Di sini kita misalkan delta sama dengan 1 per akar alfa. Ini berarti bahwa jika mutlak X dikurang C lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari delta, atau mutlak X, kenapa di sini tinggal mutlak X? Karena C-nya itu 0 ya di soal. Jadi kan X dikurang 0 tetap X. Jadi mutlak X lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari delta, maka mutlak X lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1 per akar alfa. Nah, bentuk ini mirip dengan teorema 2.2.2, di mana di teorema 2.2.2 dikatakan mutlak A lebih besar dari minus C dan lebih kecil dari C jika dan hanya jika A lebih kecil dari C. Sehingga X-nya ini menjadi X lebih kecil dari 1 per akar alfa ya. Nah, di sini akarnya kita hilangkan, makanya di sini berubah menjadi kuadrat. X kuadrat lebih kecil dari 1 per alfa. Nah, bentuk ini berdasarkan teorema 2.2.1 dikatakan jika A lebih kecil dari 0 maka berlaku minus A. Makanya X-nya ini kita ganti menjadi minus. Kita tambahin minus X pangkat 2 lebih kecil dari 1 per alfa. Karena ini negatif, maka pertidaksamaan ini berubah menjadi X pangkat 2 lebih besar dari 1 per alfa. Tadi kan lebih kecil ya, sekarang lebih besar karena negatif. Oke, karena kita akan mencari nilai A-nya, sehingga menjadi 1 per X pangkat 2 lebih besar dari alfa. Sesuai definisi 4.3.5 yang sebelumnya, maka fx lebih besar dari alfa terbukti. Ya. Oke, kita langsung masuk ke contoh yang kedua. Di bagian B di sini dikatakan misalkan Gx sama dengan 1 per X untuk X tidak sama dengan 0. Oke, penjelasan di buku pembuktiannya itu katanya gini, fungsi G tidak menuju ke tak hingga atau ke minus tak hingga sebagaimana X mendekati 0. Karena jika
alpha lebih besar dari 0, maka Gx lebih kecil dari alpha untuk semua X lebih kecil dari 0. Dengan demikian, G tidak menuju ke tak hingga apabila X mendekati 0. Serupa juga jika beta lebih kecil dari 0, maka Gx lebih besar dari beta untuk semua X lebih besar dari 0. Dengan demikian, G tidak menuju ke minus tak hingga apabila X mendekati 0. Nah, hasil ini itu analog dengan teorema Apit 4.2.7, di mana dikatakan jika Gx lebih besar sama dengan Fx dan lebih kecil dari Hx untuk semua X elemen A, maka X tidak sama dengan C. Jika limit F sama dengan L untuk X mendekati C, maka sama juga dengan limit H sama dengan L untuk X mendekati C. Maka limit G sama dengan L untuk X mendekati C. Jadi dari sini tuh berlaku Gx sama dengan 1/X untuk X tidak sama dengan 0. Maka ini terbukti ya karena analog dengan teorema Apit 4.2.7. Oke, mungkin hanya itu saja penjelasan dari saya mengenai contoh-contoh dari 4.3.6. Semoga bermanfaat. Terima kasih.